Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai teks eksposisi yang merupakan sambungan dari teks eksposisi pada bagian sebelumnya. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah ciri-ciri, kemudian ada kebahasaan, tujuan, ada fungsi, dan menulis teks eksposisi. Kita lihat pada bagian yang pertama, yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksposisi adalah ada bersifat objektif dan tidak memihak pada siapapun atau netral sifatnya. Kemudian bersifat penjelasan tentang informasi atau pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian lugas karena menggunakan bahasa baku dan formal. Mengandung fakta yang memberikan masukan dan kenyataan hal-hal yang akurat atau konkretisasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kemudian bersifat informasi, ya, tidak mengubah pikiran dan perilaku pembaca, hanya menyampaikan informasi saja. Kita lihat pada bagian berikutnya. Yang berikutnya adalah kebahasaan. Di dalam teks eksposisi banyak sekali kebahasaan yang muncul. Nah, diantaranya ada pronomina, kemudian ada nomina, ada verba, konjungsi dan kata depan, kata sifat, dan kalimat aktif, transitif, dan intransitif, ya. Kemudian yang pertama kita akan membahas kebahasaan pronomina atau kata ganti. Pronomina ini dibagi dua. Ada yang persona dan ada yang non persona. Kemudian masing-masing juga dibagi dua. Pronomina persona dibagi dua lagi. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, untuk pronomina non persona ada yang penunjuk, ada yang penanya. Kebahasaan yang kedua adalah kata benda atau nomina. Ada yang sifatnya abstrak, ada yang konkret atau nyata. Dibagi dua, ada yang dasar, ada yang turunan. Dasar berarti belum mendapat imbuhan, sedangkan yang nomina turunan itu sudah mendapatkan imbuhan. Tapi ini semuanya menunjukkan benda, ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kebahasaan mengenai verba atau kata kerja. Kata kerja yang memiliki makna perbuatan atau keadaan yang tidak menunjukkan kata sifat. Jadi bisa kata yang betul-betul menunjukkan perbuatan atau pekerjaan, atau bisa saja keadaan yang tidak menunjukkan kata sifat. Itu merupakan kata kerja. Di sini ada contohnya: membesar, memburuk, membusuk. Nah, ini adalah semua kata kerja walaupun nampak seperti sifat, ya. Adalah kata kerja. Pengertian yang lain, biasanya kata kerja digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Nah, ini adalah pengertian kata kerja. Kita lanjutkan. Tambahan untuk materi kebahasaan yaitu verba atau kata kerja yang berupa verba berpreposisi, yaitu suka akan, terbagi atas. Di sini ada contoh-contoh yang lainnya. Hanya beberapa saja karena banyak sekali yang sering dipakai di dalam teks eksposisi, ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Berkaitan dengan konjungsi atau kata sambung dan kata depan. Kita lihat yang konjungsi dulu. Di sini konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan kata, frasa atau klausa, misalnya dan, atau, kalau, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, macam-macam konjungsi, ada koordinatif, ada subordinatif, dan ada korelatif. Ini bisa dipelajari pada kesempatan yang lain. Untuk korelatif tidak dibahas langsung di dalam video ini, ya. Hanya yang jelas konjungsi-konjungsi yang ada di sini sering dipakai di dalam penulisan teks eksposisi. Di sini ada contohnya teks eksposisi yang pernah dimuat pada video sebelumnya. Saya menyisipkan
dua contoh untuk membedakan apa itu di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Nah, kalau di sebagai awalan menulisnya disatukan dan biasanya sebagai predikat. Di sini ada contohnya dicanangkan, dilakukan, ya ada tanda panahnya. Kemudian untuk kata depan penulisannya dipisahkan. Di sini ada di daerah, di Indonesia. Di dalam kotak ini ada contoh yang lain di atas, di bawah, di sana, di sini, di meja, di saat, di Jakarta, di mana, dan lain-lain masih banyak lagi. Pokoknya semua yang diikuti oleh kata benda, tempat, dan waktu itu semuanya adalah kata depan dan menulisnya dipisahkan. Nah, pada bagian berikutnya kita akan membahas kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, bisa diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, atau paling. Misalnya, lebih baik, lebih merah, kurang canggih, dan sebagainya. Kemudian bisa diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, terlalu, dan lain-lain. Misalnya, sangat baik, amat cantik, terlalu besar, dan lain-lain. Dan berikutnya bisa dinegasikan dengan kata ingkar, yaitu kata tidak. Misalnya tidak bodoh, tidak baik, dan tidak benar. Ya, begitulah pembahasan mengenai sifat. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Apa itu kalimat aktif, transitif, dan intransitif? Di sini kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang membutuhkan objek. Ya. Misalnya saya membaca buku. Nah, buku di sini adalah objek. Sambungan internet membutuhkan koneksi. Koneksi di sini adalah objek. Kalau objeknya dihilangkan, ini kalimatnya sih sudah tidak bermakna lagi dan ini bukan jadi kalimatnya. Nah, ini adalah kalimat aktif transitif, yaitu memerlukan objek. Di samping kalimat aktif transitif ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif itu tidak memerlukan objek. Contohnya, gadis itu tersipu-sipu, adik berenang, hutan terbakar, kondisinya memburuk, Anda duduk, saya pun duduk. Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan bahwa kalimat itu tidak membutuhkan objek lagi. Nah, itu adalah pembahasan mengenai kalimat aktif transitif dan intransitif sekaligus menjadi bagian terakhir pada bagian kebahasaan di dalam teks eksposisi. Di samping hal-hal yang lain yang tidak digarap di bagian ini. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Pada bagian berikutnya adalah tujuan dan fungsi teks eksposisi. Untuk tujuan, teks eksposisi merupakan sarana untuk menyampaikan informasi. Selain itu juga meningkatkan wawasan pembaca tentang pengetahuan tertentu. Nah, sedangkan untuk fungsi teks eksposisi yaitu untuk mengungkapkan atau menguraikan suatu gagasan mengenai topik yang sifatnya non-fiksi. Nyata berarti ya, dengan dasar argumentasi yang kuat. Nah, pada bagian berikutnya kita akan mulai membahas bagaimana menulis teks eksposisi. Nah, yang pertama adalah sumber penulisan teks eksposisi bisa dari data faktual, bisa fakta yang dianalisis secara objektif, atau fakta seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Nah, ini Ibu ambil dari sumber tertentu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada bagian yang terakhir adalah menulis teks eksposisi berkaitan dengan langkah-langkahnya. Ini bagian yang sangat umum di dalam menulis teks eksposisi ini, karena pasti yang pertama adalah menentukan tema, kemudian menentukan tujuan karangan, memilih data, membuat kerangka, dan mengembangkan karangan menjadi sebuah teks eksposisi. Jangan lupa pada bagian akhir setelah menulis teks eksposisi adalah melakukan pengeditan atau penyuntingan di dalam membuat karangan ya.
supaya tulisan kita semakin matang, semakin baik. Perbaikan-perbaikan tertentu harusnya dilakukan di dalam setiap karangan, apapun bentuk karangan itu. Nah, itulah kira-kira langkah-langkah menulis teks eksposisi sekaligus bagian akhir dari materi teks eksposisi pada video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa membaca untuk menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.